Assalamualaikum teman-teman semua, semoga sehat. Selamat datang di channel Salsabila. Kita jalan santai lagi. Ini perjalanan pagi hari menuju tempat bekerja. Nah, maka kita ngobrol santai lagi ya. Sekarang masalahnya yang dihebohkan ini, pakai jilbab. Pakai jilbab. Jadi saya pakai jilbab ini bukan karena sok-sok harus nanti dibilang orang muslim, bukan buat kemunafikan ya, tapi ini proses berjilbab adalah proses panjang yang saya jalani dalam memutuskan untuk berjilbab. Nah, gitu ya. Memang berjilbab dalam agama Islam itu dianjurkan karena alasan yang pertama menutupi aurat, yang kedua menutupi kejelekan juga. Kenapa tidak? Yang udah setua ini udah jelek nih rambutnya, tidak cantik lagi, tidak megar lagi, udah rontok, udah lepek, nah gitu. Sehingga kalau ditutupi pakai jilbab kan lebih rapi, salah satunya. Tapi bukan alasan itu saja. Saya udah lama sih pakai jilbab, tidak setua ini aja, udah lama, dan ada beberapa alasan. Yang penting itulah pilihan kita berjilbab, meskipun memang di keluarga saya tidak dipaksakan harus kamu dari kecil harus pakai jilbab, tidak. Prosesnya panjang waktu itu ya, sangat lama baru saya memutuskan untuk pakai jilbab. Waktu saya kecil, saya itu tidak pakai jilbab, terbuka aja rambutnya. Saya pakai potongan rambut yang model lah. Waktu itu model rambut juga beraneka ragam. Kalau zaman saya dahulu itu potongan rambutnya dipotong pendek kayak potongan rambut itu istri Pangeran Charles, namanya Lady Di. Nah, model itu lagi ngetop banget itu, model Lady Di. Terus saya udah nyoba juga gitu. Jadi orang tua saya termasuklah orang yang demokratis dalam mendidik saya. Beliau membiarkan saya mau apa gitu kan, tidak ada larangan, tapi dengan syarat ada batasannya. Kalau menurut agama gak benar itu tidak boleh, tapi ini agama saya memang melarang membuka aurat begitu. Tapi ibu saya ngerti ini jiwa muda masih ada, maka dia biarkanlah saya nyoba. Saya coba itu semua. Terus saya juga mencoba mengekspresikan diri itu, tapi saya tidak pernah mencoba kehidupan telanjang. Itu aja yang penting. Tidak pernah, pokoknya orang tua saya melarang yang demikian. Kalau pakainya sudah agak di luar batas, itu saya diberi peringatan. Tapi saya juga memang nggak minat karena malu gitu kan. Memang perjuangannya panjang. Jadi dalam hal ini, kalau si Juli Caniago mencemooh saya sok-sok pakai jilbab, ini tidak sok-sokan, ini udah penuh perjuangan. Sehingga jilbab ini bukanlah sebagai action saja, dan bukan sebagai ikon untuk untuk melindungi diri dari kemunafikan, tidak. Tapi dengan berjilbab ini, yang pertama satu sisi sisi estetikanya, rambut lepek udah itu seperti rambut jagung kan, kita udah tua gitu kan. Terus nggak bagus lagi, mau diikutin mode kayak apa, rambut tuh nggak cantik, nggak ada cantik-cantiknya. Itu yang pertama. Jadi orang lihat pun jadi nggak enak gitu kan, kalau dia bilangin nanti dibilang mengejek. Kalau kita lihat kan nggak cantik kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan berjilbab ini kita belajar membatasi diri kita. Kalau selama ini kita itu misalnya bicara suka sesuka hati lah pokoknya, maka lu kan berjilbab. Nah, itu kata diri kita sendiri kan, berjilbab itu berarti lu belajar untuk lebih baik. Jadi apa-apa saja itu belajar lebih baik. Nah, termasuklah perkataan berbohong. Nah, gini,
Ini yang ditudingkan ke saya berbohong. Saya nggak bohong ya. Saya upload, saya nonton upload video tentang si Julie Chaniago, kemudian saya kupas tentang dia karena itu berdasarkan upload videonya dia yang dia menceritakan bagaimana kehidupan dia. Kemudian terus dia marah-marah deh ke saya. Terus dia baca apa, kalau di Minangkabau itu baca itu adalah orang yang itu orang di pasar, preman pasar gitu bahasanya. Jadi itu tidak bahasa orang pendidikan itu. Tahu ada yang tanya juga ya kan apa itu artinya. Dan juga ya saya dengar bahasa Minangnya nggak benar. Jadi ini orang, itulah dia yang berbohong. Dia bilang dia orang Minangkabau tapi bahasanya aja nggak benar. Kalian yang udah dibohong itu teman-teman semua, itu dia yang udah bohong. Dia udah balikan fakta semua, termasuklah fakta tentang poligami udah dipelintir oleh dia. Kemudian besok saya akan cerita lagi tentang jihad juga udah dia pelintir. Jadi karena kebenciannya terhadap orang-orang Islam, terutama mungkin dia punya kisah buruk waktu itu, mungkin waktu dia menjadi masih orang Minangkabau ya, mungkin karena dia terasa terasing atau gimana nggak tahu. Tapi saya nanti dibilang bohong pula, saya menyimpulkan pula ya. Tapi lihat kondisi kan kita bisa beranalisa itu kenapa dia sampai seperti itu. Bukan bohong, tapi kan saya bilang mungkin ya, mungkin dia seperti itu, bukan bohong, bukan menyimpulkan gitu kan. Nah, karena kita kan mempelajari orang ini seperti apa ya dari kondisi-kondisi kenyataan yang kita lihat, sehingga berkemungkinan seperti dokter menganalisa kemungkinan ini, maka kita lihat seperti itulah kira-kira teman-teman. Makanya kalian jangan mau dibohongi oleh orang seperti itu. Pikirannya aja goyah, agamanya aja dia bimbang gitu. Masuk Kristen hanya mengingat, saya dengar teman saya yang agama Kristen, benarkah agama Kristen itu hanya mengingat Tuhan? Tidak ada juga yang dilakukan kegiatan agama yang dilakukan yang diwajibkan. Bagi dia itu tidak, makanya udah dipelintir pula agama Kristen pun dia pelintir. Jadi teman-teman semua, masalah jilbab bagi yang berjilbab ini itu tergantung pada kita ya, kita mau berjilbab atau tidak. Tapi saya itulah perjuangan saya untuk berjilbab. Jadi Julie Chaniago itu pokoknya apa yang dia katakan lebih banyak menyatakan kebencian. Tapi kemarin itu ada lagi pengikutnya, itu kan benar katanya, emang benar tapi full of kebencian, benci banget sama umat Islam, sehingga dia bilang dikit-dikit itu kadrunnya pengikut, itu kadrun ketawa saya lihat, udah seperti orang kesurupan, dia marah-marah gitu kan. Orang Padang apa katanya orang Padang ampe itu kami paling tabu baca tuh, karena ngelihat ya gitulah. Kalau dia bicara masalah dia berpendidikan, saya lihat dia seperti orang tidak berpendidikan apa yang dia baca. Kemudian lagi dia berbicara tentang ada yang bilang dia smart apa smart. Orang yang smart itu tahu nggak kamu pengikut Julie Chaniago, orang yang smart itu hebat intelektualnya, hebat spiritual, hebat emosionalnya. Ini emosional aja dibawa kemana, meledak-ledak begitu, langsung keluar bahasa binatang, emosional. Dibilang smart. Saya bilang smart atau smooth. Smooth. Jadi teman-teman yang berjilbab, selamat ya, udah memutuskan untuk berjilbab, apapun alasannya, apapun ya, walaupun dikatakan kepala berjilbab, kemudian dia jual selangkangan. Emang yang jual selangkang itu siapa? Yang lu tonton itu kebanyakan nonton kali, makanya nonton film porno. Makanya jadi kalau di sini nggak ada. Saya ya tergantunglah pribadi kita, siapapun dia berjilbab atau tidak. Kalau mau jual selangkangan ya itu ada aja semuanya itu kan. Jadi
bukan karena apa namanya, oh itu umat muslim berjilbab tapi jual selangkangan, bukan semuanya. Makanya itulah orang yang smart itu dia takkan mau mengklaim begitu untuk semuanya. Kalau smart dia pasti ini oknum tertentu, ada yang berjilbab yang memang bekerja jadi apa ini, jadi PSK gitu kan. Jadi itu adalah oknum. Saya juga tidak memungkiri, karena bukan berarti saya membela agama Islam, menyatakan Islam ini adalah orang terbaik semua, tidak. Tapi Islam adalah belajar untuk lebih baik. Itu yang diajarkan di agama saya. Bukan berarti kita udah baik begitu kan. Saya tidak munafik mengatakan bukan diri saya ini orang yang terbaik, juga tidak. Karena apa namanya, kita dengan agama itu kita bisa belajar lebih baik, berusaha minimal ya, berusaha untuk lebih baik. Meskipun yang kita lakukan mungkin ada juga yang salah-salah, yang tidak sesuai dengan aturan agama, tapi kita berusaha. Dan ada itu yang membatasnya, oh ini menurut agama saya ini nggak benar, tapi saya lakukan juga. Saya harusnya tidak lakukan ini gitu kan. Jadi bukan ditakut-takuti, takut masuk neraka segala macam, itu adalah bohong. Makanya jadi orang Islam itu benar-benar lah apa tujuannya itu dipahami, itu yang smart. Jadi jangan bohong menyimpulkan bahwa itu ditakut-takuti masuk neraka. Bukan ditakuti, memang aturan agama begini, maka kalau ini dikerjakan ini akibatnya, begitu maksudnya. Itulah dia Julte Caniago. Selamat marah-marah. Ha 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 ha!